Halo semuanya, hari ini saya mau ceritain sebuah film kisah nyata lagi yang judulnya The Post. Kebetulan temanya sama dengan video sebelumnya tentang Perang Vietnam. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai di tahun 1966 ketika Amerika menginvasi Vietnam. Seorang pria bernama Daniel Ellsberg ditugaskan oleh seorang sekretaris negara untuk mengamati perkembangan perang dan melaporkannya kembali ke menteri pada waktu itu. Fire mission! Grid 29 or 8471! Singkat cerita, setelah pulang dari tugasnya, di pesawat Air Force One, dia disuruh sekretaris negara yang bernama Bob McNamara untuk menjelaskan situasi terkini di lapangan kepada seorang menteri bernama Comer. Daniel melaporkan bahwa keadaan setiap tahun bukannya ada kemajuan, melainkan bertambah buruk dan kemungkinan untuk menang sangat kecil. Keterangan itu membuat Bob mengatakan pada Comer bahwa nggak ada gunanya mengirimkan lagi pemuda Amerika ke sana karena keadaan akan bertambah buruk. Setelah mendarat, Bob kemudian disambut wartawan yang bertanya tentang prospek dalam perang dan kemampuan Amerika untuk memenangkannya. Daniel yang baru turun mendengarkan bahwa Bob berkata pada wartawan, kemajuan militer Amerika ternyata melebihi harapan negara karena membuat kemajuan dan peningkatan dalam perang. Daniel yang mendengarkan itu tentu aja kaget. Sekretaris negara yang tadinya berkata nggak setuju untuk mengirimkan militer ke Vietnam, malah sekarang memutarbalikkan fakta di depan wartawan. Daniel pun mengambil keputusan nekat yang menurutnya baik. Daniel bekerja di Rand Corporation, perusahaan yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Ketika di kantornya, dia mengambil dokumen negara yang sifatnya super rahasia tentang Perang Vietnam. Dengan ditemani oleh dua temannya, Daniel kemudian menumpang di kantor mereka untuk menggandakan dokumen tersebut dengan mesin fotokopi. Dokumen ini tentang pembenaran perang yang berisi tentang pernyataan publik di era beberapa presiden yang menyatakan bahwa mereka nggak akan berperang dan lebih memilih menggunakan kekuatan untuk perdamaian dunia. Tapi di balik itu, malah terlapor di dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan bahwa ada aliran dana untuk bantuan militer, operasi militer, bahkan wewenang untuk mengendalikan jalannya pemilu di Vietnam. Washington DC, tahun 1971, 5 tahun kemudian. Cerita beralih pada seorang perempuan bernama Katharine Graham. Katharine adalah pimpinan dari media surat kabar The Washington Post. Di pagi itu dia latihan dengan Fritz, bawahannya. Rencananya, karena Washington mengalami masalah keuangan, Katharine berniat untuk membuka perusahaannya ke publik dengan menjual saham supaya perusahaannya bertahan dan tumbuh. Dengan bantuan Fritz, pagi nanti mereka akan ada rapat dengan para bankir untuk membahas hal ini. Sebelum pergi ke kantor, Katharine sarapan bareng dengan Ben, editor andalannya. Katharine membahas tentang salah satu jurnalis mereka yang ditolak untuk meliput royal wedding putrinya Presiden Nixon karena Judith, anak buah Ben, selalu menulis sesuatu yang dalam tanda kutip terlalu jujur. Ben juga bercerita pada Katharine tentang seorang wartawan di New York Times bernama Neil Sheehan. Dia bisa dibilang wartawan yang vokal tentang Perang Vietnam, dan Ben mengatakan bahwa saingan mereka itu udah nggak nulis berita lagi 3 bulan terakhir. Di tempat lain, seorang wartawan dari The New York Times ditugaskan untuk mendatangi sebuah kamar di hotel. Kedatangannya untuk mengambil dokumen dari Neil Sheehan, dan orang ini ditugaskan untuk mengantarnya ke kantor dan menyerahkannya ke editor New York Times. Tell them it's from Sheehan. Don't walk. It's from Sheehan. Di kantor The Washington Post, Ben menanyakan pada wartawan bawahannya apakah mereka melihat Neil Sheehan ketika mereka meliput acara-acara besar. Mereka pun mengatakan bahwa New York Times mengirimkan anak baru. Jadi Ben berpikir mungkin Neil Sheehan lagi dapat sesuatu dan tengah menyelidikinya. Ben kemudian memanggil anak magang. Dia memberi tugas untuk pergi ke kantor New York Times dengan menggunakan kereta untuk mencari tahu apa yang lagi Neil Sheehan kerjakan. Sementara menunggu kabar dari anak magang, Ben memanggil Judith dan meminta saran pada semua yang ada di sana. Gimana cara mereka meliput pernikahan anak Presiden Nixon karena Judith dicekal di sana dan gak boleh meliput. Karena surat kabar lain seperti The New York Times, The Sun, dan Boston Globe hadir di sana, Ben menyuruh anak buahnya untuk menelpon mereka semua dan mengabari kalau mereka dicekal lalu meminta catatan mereka.
itu akan jadi tindakan kesetiakawanan. Karena untuk melindungi hal untuk menerbitkan adalah dengan menerbitkannya, kata Ben. Sementara itu, Catherine menghadiri rapat dengan para bankir dan petinggi The Washington Post termasuk Fritz. Menurut salah seorang yang ada di sana, tawaran harga untuk saham The Washington Post terlalu tinggi untuk sebuah bisnis surat kabar. Apalagi mereka menilai The Washington Post terlalu banyak wartawannya dan mereka harus mengurangi jumlahnya. Fritz pun kemudian memberi kode pada Catherine untuk berbicara. Tapi dia malah bingung karena arah pembicaraan tidak seperti latihan tadi pagi. Melihat lidah Catherine yang keluh, Fritz akhirnya mengambil alih. Setelah rapat, salah satu petinggi yang bernama Arthur mengatakan bahwa para investor mungkin gelisah jika seorang wanita yang memimpin perusahaan. Pertemuan hari ini membuat Catherine kepikiran. Sebenarnya The Washington Post adalah bisnis keluarga. Setelah ayahnya meninggal, dia menurunkan kepemimpinan pada Phil, suaminya Catherine. Tapi setelah Phil bunuh diri, itu yang menjadi satu-satunya alasan kenapa Catherine yang akhirnya memimpin. 45 tahun dia hidup dan menjadi ibu rumah tangga, mendadak harus memimpin sebuah perusahaan besar. Menurut Arthur, Catherine nggak membawa apa-apa selain menghancurkan laba mereka. Ketika Catherine keluar menghampiri mereka, Arthur menyarankan untuk membawa The Washington Post melebihi dari sekedar bisnis kecil keluarga. Minim pengalaman dalam memimpin mengharuskan Catherine mempercayakan Fritz untuk menjadi tempat bertanya dan konsultasi. Fritz berkata bahwa semuanya akan baik-baik aja dan dia yakin para bankir akan menyetujui kesepakatan ini. Sementara itu anak magang sampai di kantor The New York Times. Dengan berpura-pura menjadi pengantar paket, dia pun masuk ke sana untuk pergi ke ruang editor. Ketika berada di lift, kebetulan anak magang ini bersama dengan kelompok editor. Di sana dia mendapatkan sedikit informasi tentang layout koran yang akan dicetak besok. Pada malam hari, Catherine makan malam bersama teman-temannya. Di situ juga hadir mantan sekretaris negara Bob McNamara. Ketika makan malamnya selesai, Bob memanggil Catherine dan mengatakan bahwa The New York Times akan menerbitkan sebuah artikel tentangnya dan isinya nggak mengenakan. Bob mau Catherine menjadi orang pertama yang mendengarkan kabar ini. Catherine kemudian segera menelpon Ben yang baru aja sampai di rumah. Dia mengabari Ben bahwa mungkin The New York Times punya berita besar besok hari. Karena info tersebut, Ben langsung gaspol kembali ke kantornya. Dia mencari anak magang dan menanyakan tentang informasi apa yang berhasil dia dapatkan. Anak magang itu cuma bisa mengabarkan rancangan halaman depannya untuk besok. Di halaman depan ada kolom besar dan ada nama Neil Sheehan di sana. Shit! Besok paginya, Ben dan dua rekannya langsung menunggu koran New York Times datang. Di halaman depan tertulis berita besar yang merinci bagaimana The White House berbohong selama 30 tahun tentang Perang Vietnam. Semua orang membaca The New York Times, bahkan pegawai The Washington Post. Kabar ini pun menggegerkan White House, terutama Presiden Nixon dan tentunya Bob McNamara karena ini data penelitiannya. 6 tahun yang lalu lewat Daniel, dia udah tahu kalau Amerika nggak bisa menang. New York Times viral, sedangkan The Washington Post cuma bisa menampilkan berita Royal Wedding di halaman depannya. Ben pun kesal karena mereka cuma bisa membacanya, bukannya ikut melaporkan. Menurutnya, itu bukan cuma sekedar berita. Kebohongan negara selama 30 tahun yang melibatkan 5 periode pemerintahan presiden adalah berita besar. Dia pun kemudian mendesak anak buahnya untuk mendapatkan juga penelitian itu. Sementara itu, Ben juga akan mencari sumbernya sendiri. Jadi besok pagi-pagi sekali, dia pergi ke rumah Catherine. Dia tahu Bob McNamara adalah temannya dan Ben ingin Catherine mendapatkan salinan tersebut untuk The Washington Post. Tapi Catherine menolak untuk meminta Bob menyerahkan penelitian rahasia. Tapi menurut Ben, alasan Bob mengatakan hal itu pada Catherine adalah karena Catherine pimpinan The Washington Post dan secara tersirat mungkin Bob ingin Catherine membelanya. Tapi Catherine tetap menolak untuk itu, walaupun dia punya kewajiban untuk surat kabar dan masyarakat. Catherine mencontohkan gimana hubungan persahabatan Ben dan Presiden Kennedy waktu itu juga membuatnya susah untuk nggak memihak White House. Artikel tentang kebohongan pemerintah yang diterbitkan The New York Times selama berhari-hari mendapatkan respon dari masyarakat. Mereka mendemo untuk mengecam presiden. Suatu hari di tengah kesibukan, ada seseorang yang entah siapa datang membawa paket ke kantor The Washington Post. Dia memberikan paket itu ke seorang wartawan umum dan ketika dibuka, ada dokumen rahasia di dalamnya. Dia pun melaporkan apa yang dia dapatkan ke atasannya. Ketika dokumen rahasia itu dibaca, Ben pun senang karena yang lagi dipegangnya itu adalah 100 halaman tentang penelitian Bob McNamara. Dokumen yang selama ini dicari-cari akhirnya datang sendiri. Mungkin seseorang ingin kabar kebohongan ini juga diberitakan di mana-mana.
Mereka pun langsung menyusun sebuah artikel untuk menjadi halaman depan edisi besok. Tapi setelah sibuk menyusun berita, mereka malah mendapatkan kabar bahwa The New York Times akan menerbitkannya. Kerja mereka pun jadi sia-sia. Sementara itu karena New York Times makin menjadi-jadi, White House pun turun tangan dan mengambil keputusan untuk menuntut mereka di pengadilan jika mereka nggak menghentikan penerbitan lebih lanjut. Kabar ini pun segera disampaikan kepada kepala editor mereka yang bernama Abby yang kebetulan lagi makan malam sama Catherine karena istrinya adalah teman dekat. Catherine pun agak menguping dikit dan mengetahui kalau White House akan menuntut The New York Times. Catherine tentu aja langsung mengabari Ben kalau Jaksa Agung John Mitchell menghubungi New York Times dan sedang mengusahakan pencekalan. Tentu aja kabar ini menjadi angin segar. Artinya, The Washington Post bisa masuk ke permainan setelah New York Times menghadapi tuntutan. Tapi Catherine berkata lain. Dia menganggap bahwa ini artinya permainan berakhir. Gak ada lagi berita tentang kebohongan perang Vietnam. Tapi dalam hatinya, Ben berpikir sesuatu yang lain. Suatu hari seorang wartawan senior bernama Benny mendapatkan telepon dari Harry Rowan, temannya sekaligus pimpinan dari Rand Corporation, perusahaan yang bekerja untuk Departemen Pertahanan. Benny pun kemudian pindah ke telepon umum, khawatir kalau telepon Harry Rowan disadap pemerintah. Benny mengkonfirmasi apakah kebocoran informasi itu berasal dari Rand Corporation. Lewat telepon, Harry mengatakan bukan dari perusahaannya. Benny pun mengatakan bahwa orang yang melakukan ini pastinya punya nyali. Mereka punya hati nurani tapi mereka juga punya ego. Kau tahu kita lagi ngomongin siapa kan? Kata Benny. Tentunya mereka lagi ngomongin Daniel Ellsberg. Benny pun kemudian menceritakan pada Ben bahwa Daniel temannya yang bekerja di Rand Corporation sempat bekerja untuk Bob McNamara. Mungkin punya salinan dokumen yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya Daniel menghilang dan belum bisa ditemukan. Benny pun mencoba menghubungi beberapa nomor demi mencari keberadaan Daniel. Sampai akhirnya dia menelpon sebuah kantor dan Daniel masih bekerja di sana. Sementara itu Catherine pergi ke Bursa Efek untuk menghadiri rapat kesepakatan untuk saham perusahaannya. Akhirnya kesepakatan pun dibuat. The Washington Post bisa punya peluang untuk bangkit dan berkembang. Ketika mereka merayakan saham mereka yang udah terbuka untuk publik, mereka semua pun teralihkan dengan berita di TV tentang persidangan antara New York Times melawan pemerintah. Salah satu petinggi berkata bahwa beruntung The Washington Post nggak ikutan dalam kekacauan ini. Tapi Ben berkata, dia rela menukarkan salah satu matanya untuk ikut terlibat dalam masalah ini. Mendengarkan kata-kata Ben, Catherine pun jadi kepikiran. Sementara itu Benny akhirnya berhasil menghubungi Daniel Ellsberg dan Daniel menyuruh Benny untuk menemuinya di sebuah hotel di Boston. Benny sampai di Boston pada malam hari. Baru aja masuk ke dalam, Benny udah melihat begitu banyak salinan di atas tempat tidur. Daniel mengatakan dokumen itu punya 47 volume. Butuh waktu berbulan-bulan Daniel mengkopi semuanya karena dia harus menyelinapkan beberapa dokumen untuk disalin setiap hari. Kalau semua salinan ini diketahui masyarakat, mereka akan menjadi penantang perang. Dokumen ini berisi tentang operasi rahasia, utang negara, hingga pemilu yang curang. Pemerintah melanggar beberapa perjanjian. Mereka berbohong pada Kongres dan pada publik. Udah tahu nggak bisa menang perang, tapi tetap mengirimkan putra bangsa untuk mati, kata Daniel. Daniel rela dipenjara demi menghentikan perang ini. Benny juga ingin The Washington menerbitkan semua dokumen ini, meskipun nantinya akan ada pencekalan dari pemerintah. Jadi Benny kemudian menghubungi Ben dan meminta 2 kursi untuk penerbangan kelas pertama. Bukan untuk Daniel, tapi untuk dia dan juga sekotak penuh berisi salinan dokumen. Benny pun kaget mendengarkan Daniel berhasil mendapatkan temannya itu. Ben langsung menyuruh Benny untuk langsung ke rumahnya begitu sampai di Washington. Ben pun langsung tancap gas ke rumah bosnya, tentu aja untuk mendapatkan persetujuan dari Catherine. Tentu aja Catherine masih enggan masuk ke ranah itu. Selain bursa saham perusahaannya baru aja dibuka, dia juga ingin melindungi The Washington Post dari pencekalan. Ben pun mengatakan, hari-hari kebohongan pemerintah harus diakhiri. Politisi dan pers memang harus saling percaya, tapi nggak bisa untuk menjadi teman. Kita harus jadi pengawas kekuatan mereka. Jika bukan kita yang meminta pertanggungjawaban mereka, siapa lagi yang mau melakukannya? Catherine berkata kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban mereka kalau kita nggak punya koran. When I get my hands on that study, what are you going to do, Mrs. Graham? Oh, happy birthday, by the way. Sementara itu, Benny naik pesawat dengan dokumennya. Sesampainya di Washington, dia langsung ke rumah Ben dan di sana udah ada teman-teman dari redaksi yang menunggunya. Disinilah keseruan dari film ini dimulai. Ben mengajak mereka bekerja di rumahnya dan nggak di kantor. Mereka pun kemudian bekerja mengejar deadline penerbitan. Sambil menyusun kembali urutan dari 4.000 lembar dokumen, fakta-fakta mengejutkan pun didapat dari dokumen itu,
Seperti Presiden Johnson yang berbohong pada publik bahwa dia udah berdamai dengan Vietnam. VC are deeply committed. South Vietnam is a lost cause. Sebelum ini diterbitkan, untuk menghindari pencekalan dari pemerintah, Ben mengundang Roger Clark ke rumahnya, seorang penasihat hukum untuk The Washington Post. Baru aja masuk ke ruang tamu, Roger langsung terpana melihat salinan dari 4.000 lembar dokumen rahasia negara ada di sana. Dia pun langsung meminjam telepon dari Ben dan gak lama setelah itu, datanglah rekannya. Mereka bertiga kemudian membahas bahwa pemerintah akan menggunakan undang-undang mata-mata dan tindakan Ben bisa menjadi tindakan pidana. Pengacara ini mengatakan, New York Times aja butuh waktu 3 bulan menyusun dokumen ini. Sedangkan Ben cuma punya waktu 7 jam sampai koran dicetak. Apakah bisa dipastikan gak ada satupun rencana militer atau nyawa orang Amerika yang dibahayakan bahkan merusak Amerika jika artikel ini diterbitkan? Ben pun menjawab dia yakin, tapi butuh mereka berdua untuk itu. Perdebatan antara mempublis ini atau tidak pun berlanjut hingga ke meja makan. Bahkan Fritz dan anggota dewan lainnya sampai datang dan mencegah Ben untuk nggak menerbitkannya. Sementara itu, Catherine pergi ke rumah temannya, yaitu Bob McNamara. Pada siang itu, Catherine membahas tentang masalah penelitian Bob. Dia sebenarnya empati terhadap masalah yang lagi temannya ini hadapi. Tapi di satu sisi, dia juga nggak setuju dengan kebohongan yang Bob lakukan. Bahkan anak Catherine pun pada waktu itu berangkat untuk memenuhi panggilan wajib militer ke Vietnam. Untungnya berhasil pulang dengan selamat. Catherine berkata pada Bob bahwa Ben mendapatkan dokumen itu, dan Catherine mungkin harus membuat sebuah keputusan yang besar. Bob mengatakan pada Catherine bahwa penelitiannya itu ditulis untuk masa depan, untuk kepentingan akademisi. Kalau sekarang dokumen itu nggak bisa objektif, masyarakat emang berhak tahu. Tapi Bob memilih untuk nggak menyebarluaskannya hingga bisa dibaca dengan sudut pandang. Bob pun menyarankan pada Catherine bahwa Presiden Nixon dikelilingi oleh orang-orang yang berbahaya dan dengan gampang bisa menghancurkan The Washington Post. Sementara itu keadaan di rumah Ben tambah memanas hingga malam hari. Mereka tetap mengetik walaupun belum tahu apakah itu akan dipublis atau tidak. Ben dan Fritz pun masih berdebat hingga Fritz harus menelpon Catherine. Ben gak mau kalah, dia pun ikut obrolan itu lewat telepon lain. Pembahasan di telepon pun gak kalah serunya. Catherine sampai bingung gimana cara menengahi para lelaki yang lagi berdebat. Ben tentu aja bersikeras mereka harus melawan pemerintah yang korup. He is trying to censor the goddamn New York Times. This is an historic fight. If they lose, we lose. Catherine pun bertanya pendapat Fritz seperti biasa. Fritz tetap gak mau menerbitkannya, tapi Catherine kali ini gak setuju dengan Fritz. But I guess I wouldn't publish. Let's go. Let's do it. Let's go. Let's publish. Kurang dari 2 jam, artikel pun jadi dan siap diterbitkan. Benny segera mengantarkannya ke bagian percetakan untuk diurus. Di rumahnya, Catherine masih diyakinkan oleh Arthur untuk mencabut keputusannya. Dia bahkan berkata bahwa investornya mungkin akan mundur jika mereka menerbitkan artikel itu. Catherine pun diberi waktu beberapa jam sebelum deadline percetakan lewat untuk mempertimbangkan hal ini, demi masa depan perusahaannya dan juga karyawannya. Di kantor Washington Post, Benny memastikan bahwa artikel itu benar-benar dicetak. Di sana dia ditanyai oleh Roger Clark mengenai sumbernya. Roger berkata, jangan sampai sumber Benny adalah The New York Times. Benny pun memastikan bahwa sumbernya bukan dari sana. Kemudian Roger ingin memastikan, adakah kemungkinan sumber yang New York Times punya sama dengan yang Benny dapatkan. Jika sama, ini bisa dianggap kolusi. Mereka bisa dianggap menghina pengadilan. Ben serta Catherine bisa dipenjara karena itu. Benny pun berkata bahwa kemungkinan besar iya. Ben pun dihubungi dan dikabari bahwa mungkin mereka akan mendapatkan masalah. Sementara itu di kamar anaknya, Catherine curhat pada anak perempuannya bahwa ini menjadi titik terberat baginya setelah sebuah keputusan besar dia ambil. Sebenarnya dia nggak mau mengacaukan bisnis keluarga. Dia nggak mau mengecewakan keluarganya. Catherine adalah wanita yang berani. Tentunya dengan menerbitkan artikel rahasia negara ini akan mempertaruhkan kekayaannya dan perusahaan yang udah menjadi hidupnya. Dan itu bukanlah sebuah pengambilan keputusan yang mudah. Malam itu, Ben datang lagi ke rumah Catherine dan menyampaikan hal yang baru aja dia pahami, bahwa jika sumber New York Times dan The Washington Post adalah sama, maka mereka bisa dianggap menghina pengadilan. Mereka semua bisa masuk penjara. Di samping itu, Ben juga baru sadar betapa banyak yang Catherine pertaruhkan untuk ini. Semua petinggi dan juga Roger datang ke rumah Catherine untuk membahas masalah ini. Sementara sudah lewat tengah malam, proses pencetakan di kantor belum bisa dimulai, dikarenakan mereka juga menunggu kabar. Padahal semuanya udah siap dan tinggal dicetak.
Para petinggi meyakinkan Catherine tentang risiko ini dan juga kemungkinan Catherine menjadi penjahat hukum. Ditambah lagi, mereka punya tanggung jawab terhadap perusahaan dan juga pada semua karyawan. Tapi menurut Catherine, misi kita juga menjadikan surat kabar berdedikasi untuk kesejahteraan bangsa dan prinsip-prinsip kebebasan pers. Dia pun meminta Ben untuk meyakinkan dirinya jika artikel ini bisa diterbitkan tanpa membahayakan para tentara. Ben pun menjawab 100%. Malam itu Catherine berpikir dan bersikap sebagai pemimpin perusahaan yang harus dihormati. I'm talking to Mr. Bradley now. And this is no longer my father's company. It's my company. And anyone who thinks otherwise probably doesn't belong on my board. My decision stands, and I'm going to bed. Percetakan pun dimulai. Mesin yang berjalan menggetarkan seluruh gedung. Dengan kecepatan cetak puluhan ribu kopi per jam, koran pun jadi. Dan berita tentang kebohongan pemerintah berada di halaman depan. Koran yang udah jadi pun langsung didistribusikan. Pagi harinya, Fritz dan Catherine berkumpul di ruangan Ben. Mereka mendapatkan telepon dari asisten jaksa agung dan mengabari kalau mereka udah melanggar undang-undang mata-mata dan disuruh untuk menghentikan pencetakan lebih lanjut mengenai artikel tentang Perang Vietnam. Tanpa mengurangi rasa hormat, Ben pun menolaknya. Fritz kemudian mengajak mereka ke pengadilan. Jika keputusan pengadilan di pihak mereka, maka mereka bisa lanjut ke Mahkamah Agung minggu depan. Pengadilan demi pengadilan dilakukan. Keputusan pengadilan pun menghasilkan perbedaan. New York Times masih tertahan sedangkan Washington Post bisa berhasil lolos. Mahkamah Agung pun kemudian akan menyiapkan pengadilan untuk menengahi keputusan yang saling bertentangan tentang masalah kebebasan pers versus keamanan pemerintah. Benny pun masuk memberikan Ben sebuah bingkisan yang mengagetkan pada waktu itu. I always wanted to be part of a small rebellion. Dia kemudian menemui Catherine dan memperlihatkan semua media massa mengikuti keputusan The Washington Post untuk menerbitkan artikel tentang dokumen itu. We are not a little local paper anymore. Pers kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mereka semua berkumpul di Mahkamah Agung. Bahkan salah satu pekerja pemerintah mengharapkan Catherine memenangkan persidangan ini. Di samping saudaranya masih berada di Vietnam, dia juga setuju kebohongan pemerintah harus diperlihatkan. Pengadilan pun dimulai. Karena kasus ini membuat The Washington Post dan New York Times menjadi satu tim yang sama. Setelah sidang, sosok Catherine mulai dikenal karena menjadi perempuan yang punya keberanian. Singkat cerita, keputusan Mahkamah Agung pun dibuat. Everyone, listen up. We've got a decision. 6-3, we win! We win! No shit. Ini adalah kemenangan pers terbesar sepanjang sejarah melawan pemerintah Amerika Serikat. Berita tentang kemenangan ini pun akhirnya dicetak di halaman depan. Tentunya ini makin mencoreng pemerintahan Presiden Nixon. Di tahun 1974, Presiden Nixon mengundurkan diri akibat skandal Watergate, yaitu skandal konspirasi Partai Republik, korupsi, dan penyadapan telepon yang dilakukan pada lawan politiknya. The Washington Post juga berperan dalam menaikkan berita ini hingga Presiden Nixon mengundurkan diri. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga berkembang dengan baik. Tapi saat ini, mereka masih sering menjadi sasaran dan target untuk diserang oleh pihak tertentu yang berusaha membatasi demokrasi dan supremasi hukum. Padahal kebebasan pers tertuang dalam undang-undang. Para pendiri bangsa memberikan pers kebebasan bukan tanpa tujuan. Perlindungan yang dimiliki pers tentu aja untuk memenuhi peran pentingnya dalam sistem demokrasi. Pers adalah untuk melayani yang diperintah. Dalam hal ini masyarakat, bukan yang memerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Hentikan kriminalisasi terhadap pers.